ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Kemudian di halaman 16 terkait dengan tercelanya perdebatan dalam agama. Kata beliau rahimahullah, wa tarkul jidali wal mira'i wal khusumati fid din. Dari hal yang disepakati oleh para ulama as-salaf dari akidah para imam ahli sunnah adalah meninggalkan jidal, mira dan khusumat. Iya. Ini 3 hal ya. 3 hal. Karena itu saya poinkan di sini 3 hal ini sekaligus makna dari 3 hal ini. Makanya ada 4 pembahasan. Yang pertama meninggalkan jidal. Yang kedua menghindari mira, dan yang ketiga menjauhi khusumat. Menjauhi khusumat. Ini 3 hal perlu kita definisikan. Pertama, apa itu jidal? Iya. Apa maksud dari jidal? Jidal itu secara bahasa, kadang bermakna orang yang sangat keras kepala di dalam berdebat. Iya. Dan kadang jidal bermakna melawan hujjah dengan hujjah. Melawan hujjah dengan hujjah. Karena itu al-mujadalah itu kadang diartikan bermakna munadharah, bermakna diskusi, dan bisa diartikan bermakna mukhasamah, bermakna bertikai, berdebat. Itu jidal ya. Jidal itu memang dari sudut makna secara bahasa bisa mengandung makna diskusi. Kalau diskusi itu kan konotasinya kadang bisa baik bisa buruk. Sebab dia melawan hujjah dengan hujjah, dengan menutup pandang hujjahnya benar atau salah. Tapi dia kadang bisa bermakna khusuma juga. Kalau khusuma itu konotasinya lebih banyak kepada hal yang negatif. Karena dia maksudnya ingin mengalahkan orang dengan cara apapun. Itu secara bahasa. Iya. Secara istilah, kalau di Mufradat Al-Quran karya Raghib Al-Asbahani, beliau bahasakan jidal itu adalah al-mufawadah ala sabilil munaza'ah wal mughalabah. Al-mufawadah ala sabilil munaza'ah wal mughalabah. Mufawadah itu artinya saling bertukar. Ya, bergayung sambut. Sana memberi hujjah, ini membalas. Ini berbicara, ini menanggapi. Tapi dalam bentuk munaza'ah, dalam bentuk dia berdebat atau ingin mengalahkan. Ingin mengalahkan. Itu yang disebut dengan jidal. Iya. Jadi kalau di atas makna ini, memang jidal itu ada yang baik, ada yang buruk. Karena itu dalam Al-Quran juga penggunaan bahasa jidal, nah semuanya dengan konotasi yang buruk ya. Ada konotasi buruknya, misalnya ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru. Tidak ada yang jidal pada ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir saja. Itu jidal pada konotasi yang buruk. Tapi kadang ada jidal dalam Al-Quran dalam konotasi yang baik. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan. Jangan kalian jidal dengan orang-orang ahlul kitab kecuali dengan hal yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Itu pakai kata jidal juga. Ini konotasi yang baik. Karena itu jidal itu dilihat pada maknanya apa. Iya. Kalau jidalnya adalah
untuk menampakkan kebenaran, untuk menunjukkan kebenaran, maka itu adalah hal yang bagus ya. Jidal kalau dalam bentuk menunjukkan apa? Kebenaran. Ingin menampilkan dari kebenaran. Maka itu mana yang baik. Ya. Karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu mendebat mendebat orang-orang Khawarij. Itu jidal juga ya bentuk. Tapi dalam komunikasi ingin menampakkan kebenaran. Dan Nabi SAW juga mendebat orang-orang Nasara dari Najran ketika datang ke kota Madinah. Dan beliau juga mendebat banyak hal dari orang-orang Yahudi. Dan di dalam Al-Quran disebutkan para nabi itu bagaimana mendebat kaumnya, mematahkan hujah-hujah mereka. Ya kalau jidal dalam bentuk yang seperti itu enggak ada masalah. Itu hal yang baik. Tapi kalau jidalnya perdebatan pada hal yang tidak ada manfaatnya, pada perkara yang sudah jelas nas-nasnya, pada menjidal ayat-ayat dan hadits-hadits Rasulullah, itulah yang disebut dengan kesesatan. Dan itu yang dicela di sini oleh penulis rahimahullah. Wa tarkul jidal, meninggalkan jidal. Karena itu syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abu Umamah Al-Bahili riwayat Imam Ahmad dan selainnya, beliau berkata, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah tersesat satu kaum setelah tadinya di atas petunjuk kecuali orang yang senang berjidal. Itu biasanya sumber kesesatan seperti itu. Tadi saya sudah terangkan ya, dari sumber kesesatan di pembahasan takdir terlalu banyak mempertanyakan. Itu jidal itu. Bentuk dari jidal. Terlalu banyak mempertanyakan. Itu disebut utul jadal. Kemudian Nabi membaca ayat ma darabuhu laka illa jadala. Dari sifat kaum musyrikin itu selalu membuat permisalan-permisalan untuk mendebat. Hanya untuk mendebat saja. Iya. Makanya seperti itu masuk di dalam hal yang dicela. Jadi kita sudah pahami di sini tarkul jidal, meninggalkan jidal. Meninggalkan jidal, apa makna jidal yang diharamkan? Iya. Baik. Jadi jidalnya kalau terkait dengan ayat Al-Quran itu pasti diharamkan. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Tidak ada yang berjidal tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Demikian pula kalau jidalnya dengan kebatilan. Wajadalu bil batili liyudhidu bihil haqqa. Itu sifatnya orang-orang kafir. Mereka jidal dengan kebatilan, ingin meruntuhkan kebenaran. Maka Allah terangkan fa akhadtuhum fa kaifa kana iqab. Aku pun menyiksa mereka. Maka perhatikan bagaimana siksaanku terhadap orang-orang yang senang berjidal ini. Iya. Karena itu tidak boleh ada jidal di dalam beragama. Ini prinsip pokok ya di dalam beragama. Baik. Sekarang ini muncul orang-orang ya, sudah pengetahuannya dangkal, ilmunya kurang, taklidnya lebih populer daripada ilmunya. Ya bersamaan dengan itu merasa lebih tinggi daripada yang lainnya. Oh kalian ini belajar agama cuman kulit-kulitnya saja. Kalian tidak paham intisarinya di dalamnya katanya. Itu semuanya itu ada hikmahnya, ada rahasianya. Ya ingin berbicara tentang hikmah, dia sendiri tidak belajar ilmu agama. Bagaimana caranya bisa nyambung? Cara membuka kulit saja tidak dia pelajari. Bagaimana bisa masuk ke dalam? Jelas ya? Ini tidak benar cara berpikirnya orang-orang ini. Ya. Oh itu jangan lihat pada zahir sesuatu, lihat inti di dalamnya. Bagaimana dia tahu intinya kalau zahirnya saja tidak kelihatan untuk dia?
Tidak pernah dia ketahui. Iya. Nah, itu kan cara berpikir orang yang berakal. Tapi mereka ini selalu berbicara hikmah, rahasianya begini. Akhirnya dia tolak perkara-perkara yang jelas. Dia tolak perkara-perkara yang jelas. Iya. Seperti belakangannya orang-orang yang banyak menyeru untuk toleransi, ya. Akhirnya dia puji semua agama itu benar. Semua agama benar. Dia mau kasih percontohan perdamaian, dia cuma kasih percontohan dari orang Yahudi, orang Nasara, seakan-akan di agamanya tidak ada sama sekali. Ini orang-orang yang tidak paham agama, tidak mengerti dari sudut agama. Tapi kalau dia paham dari sudut agama, maka dia akan ketahui bahwa di dalam agama ini itu terdapat keindahan dari segala sudutnya. Keindahan dari segala sudutnya. Ini yang sebenarnya tidak dipahami oleh sebagian manusia karena mereka ini kurang di dalam mempelajari dari ilmu agama. Kurang di dalam mendetailkan pembahasan-pembahasan. Jadi betul di dalam agama itu ada namanya kedalaman berpikir, jauh pandangannya, luas di dalam menatap. Tapi itu ada kaidah-kaidahnya. Untuk sampai ke sana ada ilmu-ilmunya. Iya. Bukan sekedar berucap saja, menabrakkan agama dari sana sininya, hanya mengikuti syahwat dan seleranya. Nah seperti itu, orang yang bicara agama, dia harus berbicara sesuai dengan ketentuannya dan sesuai dengan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Karena itu jalannya para as-salaf itu jalan yang paling lurus, sudah teruji dari masa ke masa, dan akan selalu menjadi pilihan satu-satunya jalan yang menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala dan jalan yang menggambarkan kebenaran. Karena lengkapnya mereka di dalam beragama. Iya. Makanya dilarang di sini watarkul jidal, meninggalkan jidal. Jangan terlalu banyak mempertanyakan, mendebat. Berikutnya yang kedua, wal mira, menghindari mira. Iya, menghindari mira. Mira itu dari kata al-imtira. Dari kata al-imtira. Artinya ada keraguan, ada sesuatu yang goncang, bercampur di situ. Itu yang disebut dengan mira namanya. Baik. Jadi mira itu ada dalam bentuk keraguan, tidak jelas, atau menyelisihi yang lain. Menyelisihi yang lain. Tapi mira ini kalau dari sudut istilah, dia itu lebih tajam daripada jidal. Ya, karena mira ini dia itu bentuknya adalah mencela ucapan yang lainnya, mendebat tapi mencela ucapan yang lainnya dengan maksud ingin menunjukkan kekurangan-kekurangannya. Itu yang disebut dengan mira. Ya, karena itu bahasa mira ini kadang di penggunaannya itu banyak pada konotasi negatifnya. Walaupun sebenarnya tergantung konteksnya ya. Sebab ada ayat misalnya di surah Al-Kahfi, fala tumari fihim illa mira'an dhahira. Jangan kalian bermira tentang ashabul kahfi itu kecuali kalau miranya tampak. Maksudnya debat juga maknanya, tapi kalau debatnya jelas, kalian ingin menjelaskan salahnya pendapat orang yang menyelisihi kebenaran, itu enggak ada masalah. Itu boleh. Tapi mira ini juga banyak digunakan dalam komunikasi yang buruk. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mira'u fillah, al-mira'u fil Quran kufrun. Ya. Berdebat tentang Allah atau tentang Al-Quran itu adalah kekafiran. Itu adalah kekafiran. Baik. Jadi ini penyebutan tentang al-mira.
penyebutan tentang al-mira. Dan datang di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam anjuran-anjuran besar ya bagi siapa yang meninggalkan dari al-mira ini. Siapa yang meninggalkan dari al-mira. Ya. Bahkan di dalam hadits itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, ana zaimu baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqqan. Saya akan menjamin sebuah rumah di pinggir sorga bagi siapa yang meninggalkan mira walaupun dia benar. Kalau dia berdebat tidak ada manfaatnya walaupun dia benar, dia tinggalkan itu, maka dijamin untuknya sorga. Dijamin untuknya sorga. Demikian hadits Abu Umamah diriwayat Abu Daud rahimahullahu taala. Baik. Jadi ini rincian ya terkait dengan al-jidal wal mira. Sama dengan al-khusumat. Al-khusumat jama dari khusumah. Khusumah itu artinya bermusuhan, bertikai, bertikai, berselisih. Ya, kalau khusumah itu lebih banyak kepada konotasi yang negatifnya. Kalau khusumah lebih banyak kepada konotasi yang negatifnya. Karena itu seorang muslim secara umum harusnya meninggalkan dari hal-hal yang buruk ini. Jidal, mira, dan khusumat. Karena pada hal yang masuk ke dalam tidak ada manfaatnya, berjidal terhadap ayat-ayat Allah, hadits Rasulullah, memperdebatkan hal yang sudah jelas, ini semuanya akan membawa kepada kesesatan waliyadzubillah. Kemudian yang keempat, upaya para as-salaf dalam menjauhkan umat ini dalam hal-hal yang membahayakan agamanya. Ini semua dilarang. Kenapa? Sebab ini hal yang membahayakan agama. Membahayakan agama. Iya. Itu kadang para penuntut ilmu itu dia duduk di majelis guru, dia tidak pernah bertanya. Dia cuma duduk menyimak saja. Ada yang dia belum paham, dia berusaha memahami apa yang disampaikan oleh guru. Kalau dia belum begitu jelas, dia sabar sampai guru itu menjelaskan kembali di tempat lain. Sehingga dia bisa memahaminya lebih sempurna. Atau kalau ada yang sudah dia pahami, maka guru menerangkannya di tempat lain, akhirnya dia semakin paham. Semakin paham. Maka pintu taufik lebih dikuatkan untuknya. Lebih dikuatkan untuknya daripada dia banyak mendebat. Karena itu ada sebagian dari ulama as-salaf rahimahumullahu taala, ada dua orang tabi'in. Dua-duanya berguru kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Tapi yang satunya itu penuh adab kepada Ibnu Abbas. Dan satunya lagi sering dia debat Ibnu Abbas. Maka yang sering mendebat ini lebih sedikit mendapat faedah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Karena guru juga tabiatnya lihat murid, oh ini anak ini bandel memang ini. Anak ini bandel ini. Kayak itu. Akhirnya dia juga malas ngajarin. Kan begitu ya, tabiat manusia. Tabiat manusia. Tapi bersamaan dengan itu, kalau mereka ditanya tentang ilmu, dia jawab, dia terangkan. Dia terangkan tentang hal tersebut. Ya, maka hal-hal yang seperti itu ditinggalkan oleh seorang penuntut ilmu. Iya. Saya sudah melalui ya fase-fase belajar dulu. Saya pernah banyak juga ya belajar dulu. Jadi kadang Syekh Mukbil itu rahimahullah menyampaikan hal-hal dari sudut bahasa ya,
Saya lihat ini kayaknya Syekh kurang tepat di sini. Saya cari pembahasannya, saya tulis ke beliau, kemudian saya sampaikan bahwa kayak begini. Syekhnya hanya tersenyum saya. Itu masa saya masih nakal-nakal itu. Iya. Pernah juga suatu hari Syekh bicara di majelis, kalian belajar saja kata Syekh. Tidak usah sibuk-sibuk bantah sana sini. Tinggalkan tuh Salman Al-Auda, Safar Hawali, Robi bin Hadi, tinggalkan semuanya. Kata beliau, kalian belajar saya. Ya. Jadi maksudnya Syekh, kalian jangan sibuk. Ya, beliau selalu menerangkannya bahwa Salman Al-Auda, Safar Hawali itu ahlul bidah. Dan Syekh Robi dari ulama ahli sunnah, beliau terangkan. Tapi dalam hal membantah seperti itu, kalian belum waktunya untuk itu. Belajar. Begitu maksud beliau. Setelah beliau bicara begitu, saya datang ke Syekh. Ya. Saya bilang, Syekh, kalau saya mau tahu kesesatannya Salman Al-Auda, Safar Hawali, saya tidak baca buku-buku Syekh Robi, bagaimana saya mengerti? Kata Syekh, kamu belajar saya, belajar. Nah, subhanallah, itu kalimat besar sekali ya untuk saya waktu itu. Ya. Terus saya belajar sama beliau. Saya pun akhirnya tahu bahwa ini pendidik luar biasa. Dan memang mata saya belum pernah melihat sosok pendidik seperti beliau hingga hari ini. Jadi setelah saya belajar, saya bisa sendiri membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jelas ya, kalau antum baru belajar tiba-tiba mau masuk di urusan-urusan, kadang kepala antum belum bisa menampung itu, gimana bisa paham? Ini kadang sebagian penuntut ilmu ya piti-piti. Ya. Apalagi tukang komentar itu di internet. Cuma berani di internet saya. Tidak kelihatan wajahnya, enggak kelihatan sosoknya, sok pintar dengan pendapatnya. Nah, ini yang repot ya. Makanya saya bilang kalau mau belajar hadir di majelis guru. Hadir langsung, jangan cuma dengar-dengar saya. Sebab itu banyak bahayanya. Mana syaitan yang bergentayangan lebih banyak lagi. Ya. Makanya ilmu itu ada jalannya, ada caranya. Dan alhamdulillah Allah beri taufik kepada saya dari awal saya belajar. Setelah saya salah seperti itu tadi, saya sudah mengerti saya salah. Makanya saya tobat dari hal itu dan saya tidak pernah mengulanginya lagi. Ya, bersama guru-guru saya itu pada hal yang lain itu saya hanya bertanya. Kalau memang bertanya pada hal-hal yang cocok saya bertanya saya. Iya. Dan saya juga alhamdulillah belajar bagaimana cara bertanya yang benar kepada guru. Sebab bertanya juga itu ternyata ada ilmunya. Tidak semua yang ada di kepala itu langsung meledak lisan mengucapkannya. Tidak bisa seperti itu. Bertanya itu harus dipikir. Bagaimana cara membahasakannya. Dipikir sebelumnya ini cocok ditanyakan atau tidak. Iya. Nah, itu semuanya dari etika-etika di dalam belajar dan menuntut ilmu. Itu ada ya di fikihnya para salaf. Karena itu dikasih bahasa di sini oleh penulis, bahasa indah. Wa tarkul jidali wal mira'i wal khusumati fid din. Meninggalkan jidal, mira, khusumat, ya berdebat di dalam agama.